Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat batuk terus tidur, obat sakit perut namanya Taipinsan. Entah ngantuk, entah tidur, jawab salam rada ogah-ogahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkolnya disemur buat sahur. Siapa yang mau jawab salam saya, moga-moga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang jawab insyaallah panjang umur ya. Tapi jangan kepanjangan sampai 300 ya. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nasyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uusu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu karena dia mau mencari ilmu. Seperti bapak-bapak sekalian, beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan semua penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlatu fi hujriha, sampai pun kepada semut yang ada di sarangnya, wal hutu fil bahri, dan ikan yang ada di lautan, la, benar-benar, yusallun, bersolawat, ala, atas, al-muallim, orang yang mengajarkan, al-khaira, kebaikan, wa tabi'ah, dan orang yang mengikuti kebaikan itu. Jadi detik ini juga Allah sedang bersalawat kepada kita. Artinya Allah sedang memintakan ampun, sedang memberikan ampunan dan rahmat buat kita. Semua malaikat sedang bersalawat sekarang juga. Semua penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut serta ikan di laut sekarang juga sedang bersalawat kepada kita. Mereka semua sedang mintakan kepada Allah untuk kita diampuni dan dirahmati siang dan malam. Subhanallah. Jamaah zuhur yang Allah muliakan, ini yang enak memang ngajinya nyender ya, namanya jider, ngaji sembari nyender. Cuman kalau ngaji sambil nyender saya khawatir nanti lama-lama jirem. Ngaji nyender yep-yep lama-lama merem. Tapi saya lihat ada beberapa yang jiwa. Tahu jiwa Pak? Ngaji main WA kayak anggota DPR. Gak apa-apa, yang penting jangan jingo. Tahu jingo Pak? Ngaji melongo baik, nungguin THR. Jamaah yang saya muliakan, mohon izin tema siang ini adalah Rajab menanam, Sya'ban menyirami, dan Ramadan sekarang memanen. Ini yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi Al-Farashi. Kata beliau, Ar-Rajabu yazra, wa Sya'ban yasqi, wa Ramadan yahsud.
Ini beliau yang ngomong, Syekh Abu Bakar Al-Balkhi Al-Farashi. Al-Balkhi menunjukkan satu wilayah yang sekarang masuk wilayah Afghanistan. Bapak-bapak tahu nggak Afghanistan di mana? Kali deres Pak, ngetan dikit ke bandara, naik pesawat, insya Allah nyampe Afghanistan. Al-Farashi menunjukkan beliau orang Persia. Persia itu zaman Nabi hidup negara superpower. Karena di blok yang lainnya ada Romawi. Nah, blok timur itu superpowernya adalah Persia. Nah, sekarang Persia itu diwakili oleh beberapa negara, terutama yang paling induk adalah Iran. Iran itu Persia. Bangsa Persia itu terkenal dengan, pertama, mereka tidak akan mau menyerah dengan apapun, dan yang kedua, pandai membuat strategi. Ketika perang Khandaq, itu ada usul dari Salman Al-Farisi. Sahabat Salman itu dari Persia, sehingga musuh tidak bisa menembus benteng umat Islam. Jadi kalau kemarin tuh Pak, waktu Israel diserang sama Iran, saya emang gak heran. Kan satu-satunya negara, katanya di Timur Tengah, yang pertahanannya paling canggih, susah ditembus, karena punya Iron Dome yang luar biasa, katanya Israel. Kemarin hancur sama rudal supersoniknya Iran. Sekarang juga sama. Bapak baca YouTube nggak? Lihat YouTube nggak? Lihat YouTube nggak? Ada penasehat garda revolusinya Iran bilang begini, sebelum diserang Iran, kata dia begini, kalau kita diserang sama Pak Trump, gitu ya, sama Pak Netanyahu, tenang, kita bangsa Persia pantang mundur. Kita akan ladenin tuh Amerika. Kita akan siap perang 10.000 tahun. Coba itu. 10.000 tahun nggak main-main itu. Tentu nggak asal ngomong, penasihat militer ini yang ngomong. Bukan orang cecerek, doktor dia. Luar biasa itu, Persia itu. Makanya coba dah, saya pengen tahu sampai di mana ini kekuatan Trump dengan Netanyahu. Ayo dah. Lawan terus tuh Persia. Jamaah yang saya muliakan. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Balkhi Al-Farashi mengatakan bahwa Ar-Rajab Yazra, bahwa Rajab itu bulan menanam. Kata beliau adalah Yazra al-i'tiqad, menanam keyakinan. Karena pada bulan itu ada peristiwa yang menuntut kita 2,2 miliar umat Islam merespon dengan keyakinan. Peristiwanya namanya Isra Mi'raj, kan gitu ya. Peristiwanya namanya Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah kita udah diwakili sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Jahal nanya, Abu Jahal CS nanya, Abu Bakar, iya. Kita kan kalau dari Mekah ke Palestina kan naik kuda sebulan ya. Iya. Tapi ini sahabat kamu ini, Nabi Muhammad, dia bilang Mekah, Palestina sampai ke 7 lapis langit katanya. Enggak sampai semalam kata dia. Ente percaya apa enggak? Jawabnya Sayyidina Abu Bakar mewakili kita. Abu Jahal, lah kalau yang ngomong dia mah Nabi Muhammad, jangan kata semalam, semenit saya percaya, jadi begitu. Abu Jahal sewot banget, gondok banget, kata dia, lu mah sama baik katanya. Tapi jamaah yang saya muliakan, peristiwa ini juga sebenarnya bisa dianalisis secara rasional. Terutama setelah tahun 1728 ada seorang astronom dari Britania. Britania itu sekarang Inggris ya Pak ya. Bapak tahu Inggris di mana Pak Inggris? Inggris itu kalau dari Tangerang tuh dari Teluk Naga
ngalor Pak ke bandara, ya naik kapal, insya Allah nyampe juga. Dia mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, kata James Bradley namanya. Astronom ini namanya James Bradley. Kalau semenit 18 juta kilometer per menit. Kalau per jam, sejam itu 1 miliar 80 juta kilometer per jam. Nah kalau sehari, kira-kira kalau sehari berapa Pak? Yang bisa boleh pulang duluan nih, ya nggak apa-apa. Kalau nggak malu mah. Sehari itu kecepatan cahaya kata James Bradley 25 miliar 920 juta kilometer per hari. Wah, super cepat, luar biasa itu. What's the meaning buruk? Naon eta buruk ngaranna? Buruk eta sarwa ajeng cahaya. Jadi buruk itu cahaya. Kalau begitu, di mana menemukan dalil buruk itu cahaya? Di Quran. Di ayat mana? Di surat Al-Baqarah ayat yang kasayyibin, atau ketika keadaan hujan begitu lebat minas sama dari langit. Saking hujan ini lebat luar biasanya, fihi zulumatun, sehingga keadaan menjadi gelap. Kan kalau hujan gede kan gelap ya Pak ya. Fihi zulumatun. Orang-orang kafir ketakutan. Kenapa? Wara'dun, karena ada yang namanya petir yang menggelegar, wabarkun, dan ada kilat yang menyambar-nyambar. Emang kilat apa? Cahaya. Ketemu kan di situ kan ya? Ketemu Pak. Jadi kalau ada yang nanya Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Itu peristiwa iman, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. So tahu lu dari mana rumusnya? James Bradley nemuin teori kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nabi Muhammad kendaraannya cahaya. Ente kagak percaya? Mati dah kalau kagak percaya mah. Masa dijelasin begitu kagak percaya? Ini saya ngomong nyambung apa kagak ya? Kok pada melongo begini ya? Jadi grogi saya ini. Nah, Sya'ban itu bulan menyirami. Pertanyaannya, menyirami apa? Tidak lain menyirami hati. Why? Kenapa? Karena bulan itu dempet dengan bulan suci. Lah kan habis Sya'ban Ramadan. Ramadannya suci. Lah suci ketemu suci. Ya hasilnya outputnya suci. Lah kalau suci ketemu kotor, ya jangan sembung ke pondok jagung orang nyambung, bung. Kan gitu ya. Makanya bulan Sya'ban biasanya orang-orang ini, orang-orang kita, orang Islam, isi WA itu isinya saling minta maaf, baik secara pribadi maupun secara grup. Kan gitu ya kemarin ya, sebelum puasa. Cuman saya mau nanya jujur sama bapak-bapak ini. Bapak sama grup pekerjaan minta maaf, sama grup RT RW minta maaf. Pertanyaan saya, sama bini minta maaf enggak kira-kira? Ayo jujur, lagi puasa. Kadang-kadang lupa sama yang jauh meminta maaf, sama bini yang kita salah mulu tiap hari. Orang minta maaf, sama bini juga kagak. Lah coba ditanya bini minta maaf apa kagak? Lupa. Itulah uniknya orang Indonesia. Ya model kayak saya, kayak bapak sama bayi gitu. Ada yang ngantuk. Ya. Pak ngantuk ya Pak ya. Tahajudnya jangan banyak-banyak, makanya jadi ngantuk dah. Yang ketiga, Ramadan itu bulan panen. Nah sekarang nih kita lagi panen nih. Pertanyaannya panen apa? 4 kita panen di bulan ini. 1, panen ampunan. Hadisnya Bukhari Muslim semua, isinya sama matannya.
Pertama, man soma, siapa yang puasa? Kita lagi puasa nih. Yang kedua, man qoma, siapa yang terawih? Insya Allah kita ntar malam terawih, tiap malam terawih. Tiga, man qoma lailatul qadri, insya Allah juga kita nanti di malam ganjil 10 terakhir, malam-malam ganjil terutama, kita juga tetap ibadah. Kalau ada orang ngerjain 3 ini, kata Nabi, di ujungnya apa hadis ini mengatakan? Nabi mengatakan, Allah kagak peduli dosa kita sebanyak apa, gufira, diampuni, mata kodam min dabi, dosa kita di masa lalu. Panen kita ini Pak, nggak main-main. Yang kedua, bulan ini juga kita panen amal. Di hadis riwayat Muslim disebutkan, ibadah di bulan ini beda sama bulan biasa. Kalau sholat zuhur di bulan biasa, pahala Bapak cuma 27 ya. Umpama tadi sholat zuhur gitu. Kalau jamaah kan 27. Tapi kalau di bulan Ramadan, kata Nabi, ada bonus. Apa bonusnya? Yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib dikaliin ila sab'inal ajri, 70 kali lipat tuh. Jadi kita tadi sholat zuhur Pak, pahalanya bukan 27, pahalanya sama dengan 27 kali 70. Masya Allah, kan main ini ya. Ini saya mau nanya jujur nih, lagi puasa, pernah nggak ada di antara bapak-bapak sholat zuhur 70 kali nggak pernah putus, pernah nggak? Hah? Kalau imam masjid mah pernah kali ya. Kan yang saya tanya bukan imam masjid ini bapak-bapak. Tadi aja imam ada mulesnya, ya. Tadi ngomong imamin mules ya, bukan. Kayaknya ada aja dah uzur ya Pak ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita sholat wajib sekali, itu pahalanya 70 kita sholat wajib tadi. Lah kalau sehari 5 kali, 70 kali 5 kali 30 berapa? Hitung aja puyeng. Banyaknya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan ini kita panen rahmat Pak. Saking sayangnya Allah, rahmat itu sayang kepada orang yang puasa kayak kita, sampai-sampai seandainya ada yang tidur, tuh ada yang tidur tuh, belakang Bapak tidur tuh Pak, bangunin tuh Pak. Tuh dia tuh. Itu belakang Bapak no, iya. Seandainya ada yang tidur, tenang, tetap direken sama Allah sebagai ibadah. Cuman disclaimer, bukan tidur yang by design, by setting. Kagak yang begitu mah. Tidur yang disetting yang bagaimana? Subuh besok karena cuti, sholat subuh, pulang ke rumah, tidur. Bangun-bangun, digeru-geruin bini, sholat zuhur. Zuhur habis sholat, pulang ke rumah lagi, tidur maning. Habis zuhur, kemudian tidur, bangun-bangun asar habis asar, tidur deh. Habis asar, habis tidur, makan kolak, udah bedug maghrib. Yang begini mah kata malaikat, gua keder sama lu, apalagi lu ini. Enggak, ini mah kagak ibadah ini mah. Yang ibadah mah itu si bapak itu tuh yang lagi nyender begitu tidur itu. Dia kerja nyari nafkah secara natural, dia ngantuk tidur. Oh, ada yang tidur ono banyak ono. Atau misalnya tukang sol sepatu nih keliling nih, mampir di sini zuhur, terus nyender di sana di tiang belakang, tidur dia yap-yap. Mana ngimpinya ketemu Amanda Manopo lagi, kan resep bener itu ya. Nah yang begini, yang natural itu ibadah, ya. Tidurnya dihitung sebagai ibadah. Tadi kata Bang Nasar, sampai jam 5, jam 1 Ustaz katanya tausiahnya ya. Ya karena udah dibilangin begitu ya, saya menurut supir. Ya, makanya sampai di sini tausiah saya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita betul-betul panen ampunan, panen amal, dan panen rahmat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.